setelah kejadian di dungeon Crazy Dream Theater. Kini, di kafe, Ikoma dan Satsuki tengah membahas rencana mereka ke depan. Prioritas mereka sekarang adalah mencari senjata baru untuk Satsuki. Semakin bertambahnya level mereka, maka dungeon yang akan mereka masuki juga akan makin sulit. Dengan senjata Satsuki yang sekarang, sangatlah kurang seluruh. Iya kan? Jadi, mereka harus pergi ke dungeon yang dapat menghasilkan banyak uang sekarang. Buat apa lagi ya kan, kalau bukan buat beli senjata untuk Satsuki. Mendengar Ikoma yang begitu perhatian kepadanya, Satsuki auto kelepek-kelepek seluruh. Karenanya, Ikoma agak khawatir jadinya. Dibaikin dikit, langsung gitu seluruh Satsuki. Takutnya nanti malah diperalat orang lain ya kan. Kemudian setelahnya, Ikoma sudah menentukan dungeon mana yang akan mereka masuki. Itu adalah dungeon makam mendiang raja. Dungeon ini merupakan dungeon yang baru ditemukan. Dungeon ini merupakan dungeon langka seluruh. Tingkat drop item dalam dungeon ini sangatlah tinggi. Terlebih lagi, masih belum ada yang tahu akan hal itu. Ikoma pun tahu gara-gara ia baca-baca informasi dungeon. Dungeon makam mendiang raja sangat berkemungkinan mendapatkan item yang berguna. Dan karena Ikoma lah satu-satunya orang yang tahu informasi ini, Ikoma bisa mengambil semuanya ya kan? Bau-bau cuan seluruh. Dan singkat cerita, kini mereka telah berada di dalam dungeon. Beberapa saat kemudian, ada monster yang muncul. White Knight level 29. Jelaslah, easy bagi Ikoma seluruh. Tapi bohong. Ternyata, skeleton kampret ini tidak bisa diserang dengan serangan fisik. Makanya, Ikoma pun meminta Satsuki untuk menggunakan sihirnya. Setelah Ikoma membuka celah, Shadow Ball auto mokat monster itu seluruh. Padahal hitungannya, monster tadi hanya keroco. Tapi, monster itu sudah bisa drop item seluruh. Mantep bukan? Perkiraan Ikoma, item ini bisa dijual dengan harga 400.000 yen. Mendengarnya, Satsuki auto kaget dong. Apa bener segitu? Mahal banget. Tapi, kalau Ikoma yang ngomong sih percaya-percaya aja lah ya. Satsuki nanya lagi. Berapa banyak sih target cuan mereka di sini? Ikoma dengan muka datarnya menjawab. Ia menargetkan 3 juta yen seluruh. Mereka akan 3 hari dalam dungeon ini. Tambah shock ya kan Satsuki? 3 juta yen dalam 3 hari. Gila. Tapi Satsuki bisa apa? Ia hanya bisa nurut sekarang. Tak lama kemudian Ikoma mendengar ada suara pertempuran di dekat mereka. Di saat Ikoma memeriksanya, ternyata ada party lain dalam dungeon ini seluruh. Setelah mumi ini darahnya tipis, maka bagian cewek ini yang akan melakukan last hit. Ia pun meminta krunya untuk memberi buff dan menyalakan kamera. Semuanya siap. Kini, cewek ini pun dengan gaya maksimalnya menghabisi mumi tadi. Perkenalkan, namanya adalah Fujiwara Hoshinan. Ia merupakan dungeon streamer seluruh. Satsuki tahu siapa Hoshinan itu, karena Satsuki merupakan pengikutnya seluruh. Ikoma nampak tidak senang dengan streamer dungeon. Alasannya, para streamer ini hanya fokus dalam uangnya saja. Padahal, di dalam dungeon itu sangatlah berbahaya. Dan kini, ternyata kaki dari Satsuki dan Ikoma masuk ke dalam frame kamera. Makanya Hoshinan meminta mereka agar minggir seluruh. Mendengarnya Ikoma jadi kesel ya kan? Songong banget. Padahal tadi cuma numpang last hit doang. Tapi Hoshinan berkata, ini cuma hiburan buat penonton. Toh, gara-gara Ikoma dan Satsuki masuk frame, rekamannya jadi gak bisa dibuat konten kan? Ikoma minta maaf seluruh. Ikoma pun kini bertanya, kenapa kau jadi dungeon streamer? Ya jelas dong, apalagi jawabannya kalau bukan uang seluruh. Hoshinan menjelaskan, di dalam dungeon ini sangat mudah untuk membuat konten. View-nya juga gede-gede, jadi Hoshinan bisa menghasilkan pendapatan yang mantep. Hoshinan pengen jadi kayak idol gitu seluruh.
Mendengarnya, tambah nggak suka Ikoma kepada para streamer ini, seluruh. Ia menganggap para streamer itu cuma main-main saja. Dungeon ini bukanlah tempat untuk main-main. Lebih baik pergi aja. Mereka yang tak punya keyakinan berakhir dengan penyesalan, ucap Ikoma. Makjub gak tuh? Udahlah kontennya rusak, dihujat pula, seluruh. Tapi karena sudah terbiasa dihujat netizen, Hoshinan langsung bisa pulih. Ia pun meminta kamera dari krunya. Ia menantang Ikoma sekarang. Ia meminta untuk bertanding mengumpulkan jarahan dalam waktu 3 jam. Itu akan direkam. Jika Hoshinan menang, Ikoma harus menarik kata-katanya kembali. Dan jika Ikoma yang menang, Hoshinan akan menyetujui semua yang dikatakan oleh Ikoma. Dinantang, ya gaskenlah. Dan setelahnya, kini para kru Hoshinan menanyakan, kenapa Hoshinan menantang tadi? Hoshinan pun menjawab, yaitu sih karena pertandingan ini bisa jadi konten yang menarik. Yang penting cuan ya kan? Selain itu, Hoshinan juga gak terima dibilang gak punya keyakinan dan gak punya tekad. Sementara itu, Ikoma tanpa hambatan seluruh membantai tiap monster yang ia jumpai. Selain naik level, Ikoma juga mendapatkan item juga. Di sini Satsuki pun bertanya, kenapa tadi Ikoma bicara kasar gitu? Apalagi sampai nerima pertandingan ini. Ikoma pun menjawab, ia hanya pengen nyadarin mereka doang, seluruh. Jika mereka kalah, pikiran mereka mungkin bisa kebuka bila dungeon itu bukanlah tempat buat seneng-seneng. Tapi masalahnya sekarang, akan sangat sulit membawa jarahan yang mereka peroleh karena tas mereka kini sudah penuh. Tak lama kemudian, mereka masuk ke sebuah ruangan. Di dalam sini terdapat banyak patung, seluruh. Dan tiba-tiba, bersamaan menyalanya mata patung ini, pintu keluar menutup. Mereka sekarang telah memasuki dungeon gimmick. Wanjay ya kan? Nggak cuma di TV, seluruh. Di dungeon pun ternyata ada gimmick juga. Dungeon gimmick ini semacam event spesial gitu, seluruh. Sebagian event ini adalah jebakan, tapi beberapa ada yang menguntungkan. Dan dikarenakan dungeon yang Ikoma masuki merupakan dungeon langka, Ikoma yakin mereka akan dapat hal yang bagus di sini. Tak lama kemudian suara terdengar. Kau akan menerima ujianku. Ujiannya simpel, seluruh. Ikoma hanya perlu menjawab semua pertanyaan. Apabila jawaban benar Ikoma tak lebih dari 3, maka nyawa Ikoma lah yang akan menjadi bayarannya. Satsuki auto kumat, seluruh. Ia mulai panik sekarang. Tapi tenang, Ikoma pede banget, seluruh, bisa melewati ujian kampret ini. Satu persatu pertanyaan berhasil dijawab Ikoma. Santuy sekali seluruh Ikoma dan Satsuki sekarang. Kasihan patungnya ya kan? Udah lama lapar, malah gak jadi makan. Dan sampailah mereka di pertanyaan ke-20. Pertanyaannya adalah, monster apa yang menjatuhkan lendir? Ikoma sejenak berpikir. Dungeon yang ada slime hijau itu belum ada, seluruh. Jadi, Ikoma menjawab pertanyaan yang tidak adil. Dan ternyata, jawaban Ikoma juga benar. Patung ini auto shock, seluruh. Kok bisa sih Ikoma menjawab benar semua? Ini mustahil. Ikoma cerdas banget. Dan patung tadi pun hancur. Setelahnya, gerbang keluar pun terbuka. Lah, masa gitu doang, seluruh? Gak dapat hadiah gitu? Tenang, seluruh. Satsuki melihat ada item di bekas rontokan patung tadi. Ikoma terkejut. Item ini seakan menjawab keluhan Ikoma karena kesulitan membawa barang jarahannya. Kini, sebuah cincin penyimpanan muncul. Item ini kalau dijual bisa nyampe 10 juta yen, seluruh. Berkat cincin ini, semua drop item yang Ikoma dapatkan bisa dengan praktis ia simpan di dalam. Dengan begini, Ikoma tambah yakin bila Ikoma lah yang akan menjadi pemenangnya. Tak lama kemudian mereka pun berpas-pasan dengan Hoshinan.
Ikoma memamerkan semua jarahannya seluruh. Auto kaget ya kan si Hoshinan. Kau pasti bercanda. Apa-apaan ini? Ikoma berkata, aku akan memaafkanmu jika kau meminta maaf sekarang. Tapi Hoshinan gak mau. Ia mau nyari monster lagi seluruh. Panas dia ya kan? Tapi nyatanya sekarang Hoshinan mulai kebingungan. Harus gimana ini? Di sini staf Hoshinan mengatakan, lebih baik mereka kembali saja. Mana mereka sekarang tidak akan cukup buat balik nanti. Tapi Hoshinan tetap kekeh lur. Alasannya itu karena ia gak terima dihujat Ikoma. Sedikit flashback lur di 8 tahun yang lalu, di mana disitulah pertama kali monster muncul memantai kota. Di umur yang masih belia, Hoshinan harus berlari menyelamatkan diri serta adiknya juga. Satu hal yang bisa membuat Hoshinan tegar adalah karena ia melihat awakener wanita di dalam berita. Kwon. Itulah nama dari awakener wanita tadi, seluruh. Sejak saat itu, Hoshinan ingin memberikan keberanian pada orang-orang. Karena terinspirasi itulah, maka Hoshinan pun mulai bikin channelnya. Padahal, ia telah berjuang sangat keras sampai seperti ini. Malah dikatain Ikoma ya kan? Wajar saja sih bila Hoshinan nggak terima, seluruh. Tak lama kemudian, Hoshinan dan krunya mendengar suara monster. Langsung saja, Hoshinan pergi dengan sumringahnya. Dan ternyata, monster yang muncul adalah bos dungeon Necromancer Paraoh, lur. Di hadapan Paraoh, ada awakener yang terluka juga. Melihat hal itu, Hoshinan getar-getir. Para krunya pun mengusulkan mereka kabur saja. Awakener ini pun teriak minta tolong. Seketika, flashback kelam Hoshinan muncul. Ia tak mau seluruh terus-terusan lari. Makanya, Hoshinan membulatkan tekadnya menolong awakener random itu. Hoshinan menahan serangan Paraoh. Ia menyuruh orang random ini agar lari saja. Ia yang akan menahannya. Melihatnya, para kru Hoshinan pun juga ikut seluruh. Mereka tidak akan meninggalkan Hoshinan sendirian. Dan bisa ditebaklah ya, party Hoshinan pun akhirnya hancur lebur. Semua krunya telah dikalahkan. Hoshinan sendirian sekarang. Jarak kekuatan dengan bos sangat jauh sekali, seluruh. Lalu kini, di saat Paraoh hendak menyerang Hoshinan, sang pahlawan pun datang. Helah, kau terlalu ceroboh. Sras. Untung saja, seluruh. Ikoma sempat menyelamatkan Hoshinan dengan Gravity Universe-nya. Jelas saja, Hoshinan kini bingung. Kenapa Ikoma ada di sini? Ternyata Ikoma tahu keberadaan Hoshinan berkat awakener yang kabur tadi, seluruh. Berkat itu, Ikoma pun mengakui kekalahannya. Hoshinan sudah membuktikan bila ia punya tekad dan keyakinan. Dan sekarang, waktu bermesraan telah habis. Paraoh kembali menyerang. Tapi dengan santuinya, Ikoma bisa menahan serangan tadi, seluruh. Kemudian Satsuki membantu dengan Shadow Ball-nya. Tapi serangannya nggak ngefek, seluruh. Kini Ikoma meminta Satsuki untuk memulihkan MP dari Hoshinan. Mereka akan mulai Red Boss sekarang. Ikoma butuh Hoshinan karena kelas Hoshinan ini adalah Magic Sword User. Kelas ini adalah pengguna pedang yang bisa menggunakan Magic Support, seluruh. Jadi Hoshinan pasti bisa melakukan heal ya kan? Rencananya, Hoshinan akan bertugas buat nge-heal, seluruh. Sedangkan mana dari party akan dipulihkan oleh Satsuki. Jadi, Ikoma hanya harus fokus menyerang dan mengakru musuh saja. Tapi, karena perbedaan level Ikoma dan bos terpaut terlalu jauh, Ikoma kesulitan dalam mengimbangi kecepatan bos monster ini, seluruh. Jika terus begini, Ikoma nggak yakin bisa bertahan lama. Untung saja, salah satu kru Hoshinan memberikan buff haste kepada Ikoma. Ia meminta Ikoma untuk menjaga Hoshinan. Berkat buff haste itu, kini kecepatan Ikoma meningkat pesat, seluruh. Ikoma jadi lebih mudah menghindari semua serangan bos kampret ini. Melihat kecepatan dari Ikoma, kru Hoshinan pun terkagum-kagum. Langsung saja ya kan, rekam ya guys ya, konten bagus ini.
Ikoma terus-menerus menghindar dan menangkis semua serangan Parao. Dan akhirnya, kini giliran Hoshinon beraksi. Heal! Party sudah siap sekarang. Waktunya bertempur lagi ya guys ya. Karena menghindari semua serangan bos, Ikoma kini terpojok. Kemudian, Ikoma menggunakan Gravity Moiety-nya untuk melemparkan patung. Di saat bos tadi menghancurkan patungnya, celah terbuka. Satsuki serang wajahnya. Namun lagi-lagi, nggak ngefek seluruh. Kini Ikoma yakin, dikarenakan bos ini punya armor yang tinggi. Hanya kelas Magic Sword User yang bisa menembusnya. Ikoma pun meminta Hoshinon untuk menyiapkan serangan terkuatnya. Ia akan mencari celah lagi. Di saat celah terbuka, maka itulah waktunya Hoshinon untuk menyerang. Langsung saja ya kan, Hoshinon mulai mengisi charge serangannya. Ikoma pun maju seluruh. Dengan Gravity Binding, Ikoma mencoba mengikat lengan bos yang menjengkelkan. Biasanya, sangat mudah bagi bos untuk menghancurkan binding. Tapi, karena Ikoma menaruhnya di posisi bawah bahu, bos ini tak punya cukup kekuatan untuk menghancurkannya seluruh. Hoshinon yang melihatnya pun tak menyangka. Celah benar-benar terbuka sekarang. Langsung saja ya kan, dengan skill break-nya, Hoshinon menyerang topeng bos kampret itu. Topeng Parao kini retak dan hancur seluruh. Titik lemah Parao sudah terbuka lebar sekarang. Berkat analisisnya, Ikoma sekarang jadi tahu Parao pasti akan menyerang dengan kekuatan penuh sekarang. Namun, itulah kelemahan Parao. Di saat ia menyerang, wajah Parao akan tertunduk ke bawah. Dan kini, setelah berhasil menghindari serangan fatal, dengan cepat kini Ikoma sudah ada di depan muka Parao. Ikoma siap mengakhiri pertarungan seluruh. Meteor Slash. Parao auto tewas. Berkat mengalahkan bos dungeon ini, Ikoma sekarang naik level lagi. Setelah pertandingan tadi, Hoshinon pun melakukan heal kepada para krunya. Lalu kini, di mayat Parao ada drop item juga. Itu adalah Magic Staff Kutukan Raja. Item ini adalah item yang sempurna seluruh buat Satsuki. Mayan ya kan? Jadi mereka nggak perlu beli tongkat yang begitu mahal. Tapi Satsuki bertanya, apakah tidak masalah bila ia memilikinya? Hoshinon dan krunya kan juga ikut bantu. Di sini Hoshinon pun menjawab, karena telah menyelamatkan nyawanya, Hoshinon akan memberikan semua jarahannya kepada Ikoma dan Satsuki. Padahal Ikoma sudah ngaku kalah tadi seluruh. Ikoma pun juga telah menarik kata-katanya kembali. Karenanya Hoshinon auto meleot sekarang. Lalu kini, dikarenakan omongan Ikoma yang begitu kejam, kru Hoshinon pun sedikit ngegas lur. Ikoma itu keterlaluan. Padahal Hoshinon kan cuma mencari nafkah doang buat keluarganya. Hoshinon ini punya banyak tanggungan untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya lur. Mendengarnya, Ikoma pun minta maaf. Ia menyesal bertingkah begitu buruk. Dan dengan begitu raid mereka pun selesai dengan baik. Setelah raid tadi, kini Hoshinon dan krunya pun bingung. Konten apa yang harus mereka pakai? Di saat kameramen bilang ia punya video bagus, Hoshinon pun langsung mengeceknya seluruh. Ternyata itu adalah video pertarungan Ikoma. Waktu pun berlalu. Kini di kafe, semua orang tengah digegerkan dengan video yang viral. Semua mata sekarang tertuju pada Ikoma. Satsuki pun menunjukkan bila ternyata sekarang Ikoma telah viral seluruh. Hoshinon telah mengupload video pertarungan Ikoma. Trending seluruh Ikoma sekarang. Sementara itu, Hoshinon kini cerah banget. Ia dapat cuan banyak karena video Ikoma. Tak lama kemudian Ikoma pun telepon buat komplain. Tapi Hoshinon malah ngajak collab lagi seluruh. Percuma ya kan Ikoma nelpon tadi. Tapi ya begitulah. Ikoma menganggap masalah video itu tidak penting seluruh. Ikoma sekarang harus move on ke rencana berikutnya. Ada item langka lain yang harus Ikoma dapatkan. Itu adalah item Ring of Wisdom.
Setelah dari dungeon makam mendiang raja, Ikoma kini sudah level 36 seluruh. Ikoma sekarang sudah memenuhi syarat untuk naik menjadi rank C. Untuk Satsuki, iya sih masih level 32 seluruh. Ya bentar lagi juga naik. Kecepatan leveling mereka berdua pasti dong membuat orang keheranan. Tapi Ikoma masih belum puas. Ia menargetkan harus bisa jadi rank B dalam waktu sebulan ini. Jelaslah Satsuki pun kaget. What? Itu mustahil mendapatkan rank B dalam sebulan. Ikoma menjelaskan, ada item yang ingin ia incar. Dan item itu ada di dalam dungeon yang hanya bisa dimasuki oleh awakener rank B atau di atasnya. Dungeon itu punya kesulitan tinggi. Namanya adalah Illusion Library. Item yang diincar oleh Ikoma adalah Ring of Wisdom seluruh. Item itu merupakan drop item dari boss dungeon. Alasan Ikoma mau Ring of Wisdom itu karena ia punya asumsi. Mungkin item itu ada hubungannya dengan fenomena dungeon ini. Dulu sebelum regresi, item Ring of Wisdom ini dikenal punya efek tersembunyi. Tapi sayang, saat penelitiannya belum selesai, itemnya hilang entah kemana seluruh. Jadi, Ikoma pengen tuh item. Penasaran ya kan? Apa bener sih item ini bisa menguak asal-usul munculnya bencana dungeon ini? Dikarenakan sulitnya menaklukkan dungeon Illusion Library, Ikoma pun meminta Satsuki untuk membantunya lagi. Dan dengan kawaii mode-nya, Satsuki bersedia. Dikarenakan Satsuki telah setuju, so Ikoma pun langsung menunjukkan rancangan rencananya agar Ikoma bisa tembus rank B seluruh. Mereka pun mulai membersihkan dungeon untuk mengumpulkan achievement-nya. Dalam waktu 2 minggu, boss dungeon Red Troll, boss dungeon Siren, dan boss dungeon Arknight Ogre semua bisa mereka atasi. Sekarang Ikoma level 38 seluruh. Berkat semua informasi yang Ikoma punya, Ikoma jadi bisa memilih dungeon mana yang bisa mereka selesaikan dengan cepat. Karenanya, sekarang Ikoma sudah mencapai syarat mendapatkan 5 achievement dungeon di atas level 30 seluruh. Ikoma sudah bisa mendapatkan promosi ke rank B. Dan seperti biasa, si admin lagi-lagi kaget karena Ikoma sudah minta promosi lagi. Tapi menurut regulasi, Ikoma harus menjalani tes dulu seluruh. Tak lama kemudian ada orang songong datang. Oga, itulah nama orang kampret ini. Oga berkata, bocah ini rank B. Melihat lencana yang dipakai Oga, Ikoma pun tahu bila si kampret ini adalah awakener yang dikontrak oleh manajemen awakener seluruh. Awakener dengan pencapaian yang signifikan dapat menandatangani kontrak dengan manajemen awakener. Para awakener kontrak ini melakukan pekerjaan seperti memanage dungeon, mengatasi kalau terjadi dungeon break, ataupun memberikan saran kepada manajemen awakener tentang adanya dungeon yang belum dijelajahi. Bisa dibilang, pengaruh mereka itu sangat besar dalam manajemen awakener seluruh. Oga meremehkan Ikoma. Anak ini kandidat rank B. Hah, tidak mungkin. Si admin pun berkata, Ikoma itu sudah hampir level 40. Selain itu, Ikoma juga sudah memiliki achievement di dungeon menengah. Hah, Oga kaget seluruh. Ia tak menyangka bocah cungkring ini bisa mengalahkan banyak dungeon. Padahal dulu butuh lebih dari 7 tahun bagi Oga untuk mencapai rank B. Tapi Ikoma, ucuk-ucuk bisa dengan mudah naik rank B seluruh. Iri ya kan? Oga nggak nerima kenaikan rank dari Ikoma. Ikoma pun nggak nyangka seluruh bakal kayak gini. Kalau Oga nggak setuju, Ikoma nggak bakal bisa naik rank. Dan sialnya, menurut regulasi, awakener hanya bisa minta promosi rank di manajemen awakener yang sesuai dengan area tempat tinggal mereka. Misal, kalian tinggal di Jakarta, nggak boleh tuh seluruh minta promosi di Bandung. Paham kan?
Ikoma pun bertanya, apa sih alasan Oga nolak? Oga dengan nada seriusnya berkata, bila Ikoma itu nggak punya pengalaman. Tapi Ikoma membantahnya, seluruh. Ia sudah memenuhi syarat. Lagi pula, Ikoma bisa cepat naik karena Ikoma memilih mengalahkan dungeon yang lebih tinggi dari levelnya. Jika Oga bilang Ikoma nggak punya pengalaman, itu bukan alasan yang masuk akal, bukan? Oga kehabisan kata-kata, seluruh. Ikoma menambahkan, memang benar, bila aturan tentang awakener dan dungeon masih belum sempurna. Tapi Oga nggak bisa seenaknya dong mutusin kalau nggak setuju orang naik rank. Setidaknya biarkan manajemen saja yang nentuin. Mendengar argumen Ikoma itu, admin setuju, seluruh. Satsuki makin kagum dengan Ikoma. Tak hanya itu, semua orang yang berkumpul pun terkesan. Ikoma mampu membuat Oga kicap, seluruh. Jelas dong, Oga nggak nerima. Ia pun menanyakan, berapa sih level Ikoma dan apa kelasnya? Setelah tahu bila kelas Ikoma merupakan Gravity User, Oga menganggap Ikoma itu sama seperti kelas Mage. Jadi, pastilah Ikoma butuh seorang buat nge-cover, bukan? Mungkin Ikoma punya party yang meng-carry-nya. So, Oga pun mengajukan persyaratan. Oga menantang Ikoma by one, seluruh. Dari situ, Oga akan menilai, layak kagak sih Ikoma jadi awakener rank B. Lalu kini, di area ruang underground training, Ikoma dan Oga sudah siap, seluruh. Oga pede banget bisa ngalahin Ikoma. Levelnya saja beda jauh, seluruh. Apalagi menurut Oga, Ikoma bisa naik level cepat karena digendong orang. Ditambah lagi, dengan kelas Beast Warrior-nya, Oga sangat yakin easy banget baginya melawan Ikoma. Ia akan pastikan Ikoma tak akan bisa jadi awakener lagi. Semua orang yang melihat pun kasihan pada Ikoma, seluruh. Si Oga terkenal suka menindas orang lain. Pastinya Oga melakukan pertandingan ini hanya sebagai alasan saja buat ngehajar Ikoma. Dikarenakan lawan Ikoma saat ini tak bisa dianggap enteng. Ikoma pun menggunakan semua poin stat yang selama ini telah ia simpan. Ikoma yakin seharusnya dengan begini sudah cukup, seluruh. Saatnya bertarung. Ikoma langsung maju. Melihat Ikoma yang langsung ada di depannya, Oga kaget, seluruh. Untungnya ia masih bisa menahan serangan Ikoma. Oga jelas tak percaya. Apa-apaan kecepatan ini? Apa yang terjadi? Ikoma kini berada di belakang Oga. Dan dengan cepat, Oga menyerang Ikoma. Namun, Ikoma terlalu cepat, seluruh. Ia sekarang di atas. Berkat skill Ikoma, keseimbangan Oga kini goyah. Ikoma kembali melesat. Nyoh. Makan tuh dengkul, kampret. Oga semakin tak percaya. Gerakan tadi bukanlah gerakan seorang newbie. Siapa Ikoma sebenarnya? Para penonton pun juga kagum, seluruh, melihat gerakan Ikoma tadi. Jalannya pertarungan dikuasai oleh Ikoma. Oga tak bisa sama sekali menyerang Ikoma, seluruh. Panik gak tuh dia? Semua pengalamannya gak guna melawan Ikoma. Oga pun bergumam, seharusnya aku yang mempermainkannya. Tapi, kenapa sekarang akulah yang dipermainkan? Ikoma memberikan pelajaran bagi Oga, seluruh. Oga itu terlalu sombong. Ia memandang rendah kelas Gravity User yang notabene adalah kelas ter-OP. Apalagi, Oga sampai sekarang bertarung tanpa gunain kemampuannya. Hanya gara-gara level Ikoma terpaut jauh, Oga gak gunain skillnya. Sangat gak respect, bukan? Ikoma pun membandingkan Oga dengan Kaoru Zibe. Bila dibandingkan dengan Kaoru, Oga pasti kalah jauh. Dengan begini, Ikoma yakin ia bisa menang. Dalam sekejap, Ikoma menyerang. Double Gravity. Oga yang menahan serangan Ikoma pun heran. Pedang Ikoma tiba-tiba terasa sangat berat, seluruh. Kemudian saat Oga menebas, Ikoma sudah menghilang lagi. Kemana dia? Ternyata Ikoma ada di atas sekarang.
Dan dengan cepatnya Ikoma sudah ada di belakang Oga. Ikoma menang. Semua orang takjub. Ikoma mampu menang melawan Awaken rank B, Lur. Oga jelas tak terima. Ia masih belum kalah. Tiba-tiba saja Oga dengan niat membunuhnya menyerang Ikoma. Beast Claw. Nyo. Ikoma jelas terpental, Lur. Untung saja ya kan, tadi Ikoma sempat bereaksi menahannya dengan pedangnya. Oga dibuat makin kena mental, Lur. Meskipun tadi Oga menyerang secara tiba-tiba, Ikoma masih bisa menahan serangannya. Semua penonton pun mencela Oga sekarang. Padahal udah jelas-jelas sudah kalah, malah nyerang dadakan. Ikoma pun berkata, apakah tesnya sudah cukup? Oga makin jengkel ya kan? Bocah ini meremehkanku ya, gumam Oga. Oga tak mau reputasinya jadi buruk karena kalah melawan Ikoma yang levelnya lebih rendah. Oga pun berkata, memang benar, kelihatannya sudah tak perlu dilanjutkan. Ichinose Ikoma, pengajuan promosimu ditolak. Kampret banget nih orang seluruh. Gak tahu malu ya kan? Ia beralasan Ikoma itu gak mampu memberikan damage yang berarti. Padahal Oga sudah mengalah tadi. Bahkan Ikoma malah terluka gara-gara terkena serangan Oga. Semua orang mencela Oga. Siapa yang bisa menghindar dengan serangan dadakan tadi? Jelas-jelas tadi Ikoma lah yang sudah menang. Tapi di saat Oga melihat ke atas, semua orang auto kicap seluruh. Suara lantang show terdengar berkata, apa kau tak punya malu ha? Ikoma lah yang menang tadi. Lihatlah si kampret ini seluruh. Jengkel banget dia. Tak lama kemudian wakil pimpinan manajemen pun datang. Serizawa berkata, ada keributan apa di sini? Oga menjawab bila ini hanyalah ujian. Kedatangan Serizawa ke sini karena ia mencari Oga seluruh. Ia pun meminta Oga agar ikut dengannya. Lah, ditinggal gitu aja seluruh. Kampret bukan? Setelah pertarungan dengan Ikoma, sekarang di kantornya Serizawa, Oga sedang meeting seluruh. Meeting kali ini membahas soal dungeon rank B Mausoleum of the Beastmen. Ada laporan yang mengatakan bila fluktuasi di dalam dungeon itu meningkat. Pihak asosiasi harus melakukan sesuatu pada dungeon tadi. Tapi pihak asosiasi ragu seluruh. Mau di-clear, tapi cerahannya banyak. Eman-eman kan? Tapi kalau emang mau dibiarin kayak begitu, nanti kalau dungeon break kan berabe. Jadi tujuan Serizawa memanggil Oga adalah untuk menyelidikinya seluruh. Serizawa ingin Oga meyakinkan pemimpin asosiasi supaya mau menghancurkan dungeonnya sebelum terlambat. Tapi belum juga dijelaskan rinciannya. Oga main mau pergi aja. Dengan arogannya dia melemparkan berkas informasinya kepada Serizawa. Apa yang kau ketahui ya? Kau itu cuma melihat data kan? Aku yang di lapangan lebih tahu. Kalau dungeon itu bukan masalah apa-apa. Aku akan ke sana dan menaklukkan dungeon itu dalam sekejap. Serizawa hanya bisa kesal seluruh. Mau ngelawan ya nggak mampu kan? Di Gibeng bisa mokat dia. Padahal Oga tidak tahu bencana macam apa yang akan muncul dari dungeon itu. Dan sekarang di kafe, Ikoma lagi mikir gimana ya caranya dia bisa naik ke rank B. Karena gara-gara si kampret Oga, Ikoma jadi belum bisa naik rank. Pusing dah tuh Ikoma. Harus gimana ini? Lagi pusing, malah ada orang berisik yang datang pula. Hoshinon datang karena ia dapat info dari video pertarungan Ikoma dengan Oga. Video itu dikirim oleh penggemarnya. Hoshinon pun memviralkannya lewat channel YouTube-nya. Dengan harapan pihak asosiasi bisa mendengarkan aspirasi dari 100.000 subscribernya. Pinter kan dia? Udahlah dapat cuan bisa bantu Ikoma pula. Tapi itu menurutnya. Menurut Ikoma, Hoshinon itu melakukan hal yang berlebihan. Dengan tindakannya itu, maka dia hanya menjadikan dirinya sebagai target Oga.
Sementara itu, melihat Ikoma yang begitu akrab bicara pada Hoshinon, Satsuki yang dari tadi dicuekin nampak kesal seluruh. Langsung tembak aja. Kau suka pada Ikoma ya Hoshinon? Lah, auto salting si Hoshinon. Ribut sendiri dua cewek ini seluruh. Sementara Ikoma hanya santuy minum kopi doang. Tak lama kemudian HP Satsuki berbunyi karena ada notif bencana monster rank B. Itu adalah notifikasi dungeon break. Ikoma pun merasa aneh. Break macam ini tak pernah terjadi di kehidupannya yang lalu. Apakah ada yang berubah di kehidupannya yang kali ini? Di sini Hoshinon ragu seluruh. Mau ke dungeon break apa kagak? Karena si doi nggak pernah tuh masuk ke dalam dungeon rank B. Levelnya aja rendah banget. Tapi di saat ia mengingat kejadian kelamnya, Hoshinon pun membulatkan tekadnya. Ada orang di kota yang bahkan tidak punya level. Makanya Hoshinon pun akan pergi ke sana. Karenanya, Ikoma dan yang lainnya pun sekarang OTW menuju dungeon break. Sementara itu, si badut sok kuat sekarang lagi ngelawan monster yang keluar dari dungeon. Ya walaupun dia bisa ngalahin werewolf yang ada di depannya, Oga masih tak menyangka bila yang dikhawatirkan oleh Serizawa sekarang benar-benar terjadi. Kalau begini, bisa-bisa semua orang akan menertawakannya. Reputasinya akan semakin turun nanti. Pusing dah tuh Oga. Apalagi sekarang para ranker tinggi juga tak kunjung datang. Kalau kerusakannya makin parah, posisi Oga akan dalam masalah. Gila jabatan banget nih orang kampret seluruh. Tapi sekarang Oga punya ide gila. Seharusnya dia bisa kan solo ngelawan bos dungeon. Jika dia bisa mengalahkan bos dengan cepat, tinggal limpahkan saja kan kesalahannya pada Serizawa. Jadi beres. Dengan begitu ia bisa jadi pahlawan. Maka dari itu Oga pun mengajak rekannya buat ngalahin bos saja. Oga nggak tahu bos macam apa yang akan ia hadapi. Dikarenakan bos dungeonnya adalah Oijas Ghost Fox level 55. Kedua rekan yang ia bawa auto ketar-ketir sekarang. Bosnya sangat berbeda dengan info yang mereka terima. Bos dungeon kali ini telah berevolusi. Dua orang rekan Oga menyarankan agar mereka mundur saja. Tunggu saja grup lain jadi mereka bisa bergabung nanti. Mendengar hal itu, dalam hatinya Oga bergumam. Kalau seperti itu, nanti reputasinya bisa makin turun saja. Ngamuk dong si Oga. Aku ini awak rank B loh. Aku telah mengatasi kesulitan macam ini berkali-kali. Aku akan menghancurkan bos itu dalam satu serangan. Jelas dong, dua orang ini menganggapnya gegabah. Mana mungkin mereka bisa kan? Makin emosi si Oga seluruh. Dikarenakan keduanya nggak mau nurut. Ya tinggal paksa aja kan. Oga pun menggunakan skill berserknya kepada dua orang tadi. Mereka sekarang kehilangan kendali. Skill itu dulu sering digunakan Oga. Ia menggunakan skill tadi untuk membuat tameng hidup. Jadi, dia bisa kabur saat bertemu monster yang tak bisa ia kalahkan. Emang udah busuk si kampret ini seluruh. Sekarang pun sama. Ia menendang dua orang tadi untuk maju menyerang bos dungeon. Oga hanya menggunakan mereka agar Oga dapat celah aja. Dengan begitu, Oga nanti bisa menyerang dengan serangan fatal. Tapi, gak mungkin dong segampang itu. Bos dungeon pun menggunakan skill poltergeist-nya. Ini adalah semacam skill telekinesis. Seketika, reruntuhan yang ada di sekitar bos dungeon pun terangkat melayang. Bos dungeon mulai menyerang. Tapi, Oga saat ini masih mampu mengatasinya, seluruh. Melihat kedua tameng hidupnya udah nggak bisa diandelin, Oga pun memilih kabur aja. Nggak bakal kuat mereka ngelawan kan? Tapi tak semudah itu kawan. Dalam sekejap bos dungeon sudah ada di belakangnya. Sekali lagi, poltergeist pun diaktifkan. Di saat Oga kewalahan menghadapi reruntuhannya, no, bos dungeon menyerang. Ayo lo, panik gak tuh? Harus gimana dia sekarang? Bos dungeon itu terlalu kuat baginya. Untung saja kelas Beast Warrior punya skill pura-pura mati seluruh.
jantung Oga bisa dihentikan untuk sementara setelah menerima serangan. Karenanya bos dungeon pun auto melengos. Nah, sekaranglah waktunya bagi Oga. Ia mau kabur. Tapi tentunya nggak bisa dong. Mata yang ada di bagian pundak bos ini bisa melihat pergerakan dari Oga. Auto dicakar lagi dia. Nah loh, sekarang dengan telekinesisnya, bos dungeon pun membekap Oga. Sekarang ia mencoba mengambil alih tubuh Oga untuk mengendalikannya, Slur. Sementara itu, Ikoma sudah tiba di kota Dungeon Break. Sedari tadi Ikoma hanya membunuh kroco monster dan menolong warga sekitar. Sudah lebih dari setengah jam, Slur, dari Dungeon Break, tapi bos monster belum dikalahkan. Ikoma pun perasaannya gak enak. Ia berasumsi mungkin hal yang buruk telah terjadi. Sedangkan sekarang, si Oga yang telah lepas kendali pun kini mulai bertarung dengan para awakener lain. Semua awakener itu kewalahan melawan Oga. Untung aja Ikoma datang di saat yang tepat, Slur. Dengan gravity moitinya, Ikoma menahan tebasan Oga. Jadi selamat si botak. Melihat keadaan Oga, Ikoma pun jadi tahu bila bos dungeon itu memiliki skill untuk mengganggu mental. Di saat bertarung dengan Oga ini, Ikoma merasa pergerakan dari Oga itu jauh lebih sederhana sekarang. Ini pasti adalah efek dari pengganggu mental. Ikoma dengan mudah menghindari semua serangan dari Oga. Dikarenakan sudah cukup menganalisa, saatnya hajar ya kan? Double gravity. No. Apa kau sadar, Oga? Ucap Ikoma. Mendengar kalimat itu, Oga matanya terbelalak. Memori pertarungan dengan Ikoma kini muncul. Oga hanya bisa mengingat bila ia telah dipermalukan oleh Ikoma, Slur. Langsung ngamuk dia. Kini dengan skill berserknya, ia maju menyerang. Ikoma mayan kesulitan sekarang. Ternyata meskipun pengganggu mental membuat gerakan Oga jadi mudah ditebak, tapi kekuatannya meningkat pesat. Makanya Ikoma nggak boleh buang-buang waktu, Slur. Ia pun melompat. Double gravity. No. Dengan meteor slash-nya, Ikoma berhasil memotong tangan Oga. Oga kesakitan. Dengan begini kampret lemah dan sombong itu harusnya nggak bakal ganggu lagi ya guys ya. Si botak yang melihat sangarnya Ikoma. Kaget dong dia. Bagaimana bisa Ikoma melawan Hunter Rank B dengan begitu sepelenya? Tak lama kemudian Satsuki dan Hoshinon pun datang. Kelamaan mereka, makanya tadi Ikoma tinggalin saja. Belum juga beristirahat, kini Ikoma harus menghadapi bos dungeonnya. Dikarenakan bos dungeon ini sudah berevolusi, Ikoma jadi gak tahu skill-skill macam apa yang dimiliki oleh bosnya. Ditambah lagi sekarang, bos dungeon menggunakan Beast Spirit. Dengan skill ini, bos dungeon bisa men-summon Ghost Grammar level 30. Banyak banget pula tuh. Karena sudah begini, Ikoma pun meminta Hoshinon dan Satsuki untuk mengurus kroco yang mendekat dan melindungi agen pertahanan demon yang terluka. Sementara Ikoma, ya jelas dong, apalagi kalau nggak solo ngelawan bos dungeon. So, Ikoma pun maju ke arah bos dungeonnya. Sekali lagi, bos dungeon menggunakan poltergeist. Kini reruntuhan sekarang melayang di depan Ikoma. Menerima serangan itu, Ikoma mah santuy aja. Dengan kecepatannya, Ikoma menggunakan batu-batu tadi sebagai batu loncatan saja. Si botak makin gak habis pikir, Slur. Bagaimana Ikoma bisa secepat itu? Ya, semua itu berkat kelas Steve Ikoma dulu. Karena dulu kelas Steve cuma bisa mengandalkan kecepatannya doang. Dan sekarang Gravity Moiety Ikoma memanipulasi gravity dari sebongkah batu. No, mamam gak tuh? Tapi tentu saja, kalau cuma batu doang gak ada apa-apanya bukan buat nih monster. Dan sekarang, lagi-lagi bos dungeon menggunakan skill telekinesisnya. Ya jelas gak mempan lah buat Ikoma. Sekali lagi Ikoma menggunakan Gravity Moiety-nya kepada batu. Meteor Slash. No, puyeng-puyeng dah tuh. Jalan pertarungan kini dikuasai oleh Ikoma. Ikoma terus-terusan menebas.
Tapi dikarenakan perbedaan level yang sangat jauh, tebasannya geli-geli ya guys ya. Apalagi dengan mana Ikoma yang mau habis sekarang. Ikoma berpikir keras. Dengan auto regen milik bos dungeon, Ikoma akan kesulitan mengalahkannya. Mau minta tolong pada rekannya pun percuma. Ada banyak beban yang harus diurus juga. Karena pengalaman Ikoma dulu, ia jadi tahu pola serangan dari bos dungeon. Tapi jika terus begini, maka MP-nya akan segera habis. Pilihan terbaik baginya sekarang itu adalah kabur. Tapi pusing amat ya kan? Kalau kabur percuma dong Ikoma regresi. Jadi ya gaskan aja. Ikoma pun maju menerjang bos dungeon. Tebasan Ikoma masuk mulus ke mata bos dungeon. Karenanya sekarang, bos dungeon pun melakukan beast summoning lagi. Dan menggunakan poltergeist-nya juga. Bosnya ngamuk sekarang. Semua orang pesimis Ikoma tak mampu melawan monster itu sekarang. Namun beda dengan Satsuki. Ia malah berpikir lain. Monster itulah yang sekarang terpojok karena Ikoma. Ikoma pun sekarang lagi fokus. Dan dalam sekejap, Ikoma melesat membantai tiap beast spirit di hadapannya. Ikoma dengan cepatnya menyerang bos dungeon tadi. Saking cepatnya Ikoma, bosnya sampai keder seluruh melihatnya. Dan sekarang dari atas, Ikoma sudah tahu apa kelemahan dari bos kampret ini. Kelemahannya itu ada di mata. Matanya di pundak seluruh. So, gaskan. Ikoma pun meluncur. Meteor Slash. Auto mokat deh bosnya. Dungeon Break berhasil diselesaikan. Berkat mengalahkan bos tadi, Ikoma dapat 6.000 XP lebih. Ikoma pun berlevel 44 sekarang. Dengan begitu, masalahnya sudah beres ya guys ya. Dan beberapa jam kemudian di asosiasi Awakener, si admin mengucapkan makasih pada Ikoma karena telah menyelesaikan dungeon break-nya. Tak lama kemudian Serizawa pun datang. Nggak sengaja dia dengar bila Ikoma lah yang telah mengalahkan bos dungeon dan menghentikan dungeon break. Auto kaget dong Serizawa. Ikoma, yang awalnya ia remehkan, malah menjadi penyelamat. Serizawa pun merasa bila ia sangat buruk dalam menilai seseorang. Baguslah kalau dia tahu diri. Sementara itu di rumah sakit, si badut lemah nan kampret ini lagi emosi. Udahlah dikontrol sama bos dungeon. Tangannya dipotong pula sama Ikoma. Harga dirinya seakan diinjak-injak seluruh. Ditambah lagi, Ikoma lah yang menjadi pahlawan, bukan dirinya. Makin benci dong Oga sama Ikoma. Makanya Oga berniat menghukum Ikoma dengan posisinya di asosiasi. Lah, pede banget dia. Sekarang salah satu orang agen pertahanan demon pun datang dengan seorang rekan Oga saat dungeon break. Mendengar Oga yang ngoceh soal dia yang akan balas dendam kepada Ikoma, si botak ini nggak yakin Oga bakal bisa. Ikoma itu bisa menyadarkan Oga pas hilang kendali tanpa membunuhnya loh. Kalau Ikoma nggak di sana, mungkin Oga udah mokat. Mendengar kalimat botak tadi, emosi Oga pun bertambah. Ia sekarang bertanya, apa yang kau lakukan kemari? Langsung kaget dong Oga saat melihat rekannya saat dungeon break masih hidup. Dikarenakan Oga telah menggunakan skill pada orang lain, Oga telah melakukan tindak kejahatan yang berat. Nah loh, kena batunya kan dia. Makanya Slur, jangan songong jadi orang. Udah dibilangin Serizawa, dia nggak percaya. Udah dibilangin temennya, dia masih nggak percaya. Ditolong Ikoma, ia malah nggak terima. Emang kampret. Bagus deh kalau kena hukuman dia. Dan sekarang, setelah beberapa waktu dari kejadian dungeon break, Ikoma lagi-lagi dibuat kesel Slur. Karena sekarang pengajuan kenaikan ranknya lagi-lagi nggak bisa diterima. Padahal level Ikoma sudah jauh melewati persyaratan. Di sini admin menjelaskan, dikarenakan permohonan dari Ikoma pernah ditolak. Setidaknya, Ikoma harus menunggu lagi 3 bulan untuk pengajuan ulang dirinya. Baru deh setelah itu Ikoma bisa langsung naik rank B. Auto pusing Ikoma.
ia nggak bakal bisa masuk ke Dungeon Illusion Library kalau gini caranya. Semua ini gara-gara si kampret Oga. Ikoma sekarang harus berpikir keras. Gimana caranya ia mendapatkan Ring of Wisdom tanpa masuk ke dalam dungeonnya. Dan untung saja seluruh, Serizawa datang di saat yang tepat. Dengan otoritasnya, Serizawa akan memberikan Ikoma kenaikan rank B. Seketika Ikoma kaget dong. Apakah Serizawa serius? Di sini admin menolak dengan keras. Bila Serizawa melakukannya, para awakener lain akan komplain bila mendengar hal itu. Bila sudah begitu, Serizawa akan mendapatkan pengawasan ketat dari pihak asosiasi. Dan yang lebih parah, pemimpin asosiasi akan marah pada Serizawa. Tapi Serizawa telah membulatkan tekadnya. Dikarenakan aksi Ikoma dalam mengatasi Dungeon Break, pencapaiannya itu sungguh luar biasa. Jika mereka nggak bisa naikin rank Ikoma, itu akan jadi tidak adil bukan? Selain itu, asosiasi juga bisa dinilai telah gagal dalam penilaiannya. Ya walaupun pemimpin asosiasi nggak bakal senang dengan otoritas spesial kayak gini. Karena sudah begitu, Serizawa akan mengurus masalah pemimpin nanti saja. Jadi, Ikoma nggak perlu mengkhawatirkannya. Mendengarnya, Ikoma pun heran seluruh. Kenapa sih Serizawa melakukan hal yang sangat banyak bagi seorang awakener seperti dirinya? Serizawa pun berkata, yaitu sih karena itu merupakan tugasnya. Serizawa berperan penting dalam membantu segala aktivitas dari awakener. Karena awakener itu diwajibkan untuk melindungi negara. Masalah Dungeon Break kemarin itu sudah diprediksi pihak asosiasi. Dan seharusnya hal itu bisa dicegah. Tapi nyatanya malah nggak bisa. Ya tahu sendiri kan dalangnya siapa? Si Oga kampret itu yang ngeyel. Maka dari itu, atas tindakan Ikoma yang menghentikan Dungeon Break, Serizawa berterima kasih seluruh. Ya, secara tidak langsung, Ikoma juga sudah membantu pihak aliansi. Mendengarnya dengan senang hati dong, Ikoma menerima otoritas spesial dari Serizawa. Jadinya sekarang, Ikoma telah di-approve untuk naik ke rank B ya guys ya. Mantep. Sekarang Satsuki pun mengucapkan selamat pada Ikoma. Rank B itu sungguh luar biasa. Apalagi level Ikoma sekarang sangat tinggi. Hanya beberapa orang saja yang berada di atas Ikoma sekarang. Mendengarnya Ikoma pun senang. Karena bila dibandingkan dengan kehidupan Ikoma yang dulu, kecepatannya dalam leveling sungguh di luar nalar. Tapi tiba-tiba saja Ikoma merasa sedih seluruh. Satsuki yang melihatnya pun heran. Lah, kenapa malah sedih? Ada apa? Ikoma berkata bila dirinya tidak apa-apa. Hanya kepikiran saja. Dalam hatinya Ikoma bergumam. Dengan terjadinya Dungeon Break yang tidak pernah terjadi di kehidupan yang dulu, Ikoma pun sekarang bertanya-tanya. Apakah ada yang berubah dikarenakan efek dari Ikoma yang telah kembali? Tapi Ikoma masih tak yakin. Apalagi kejadian dungeon masih tak bisa dijelaskan. Ikoma juga tidak tahu bagaimana mekanismenya Ikoma bisa regresi. Selain itu, kejadian yang beda ini bisa juga dikarenakan butterfly effect. Karena perubahan yang kecil bisa jadi perubahan yang sangat besar di masa yang mendatang. Tapi ya pusing amat. Ngapain mikir kayak gitu kan? Semua itu adalah kebiasaan buruk Ikoma yang suka terlalu berpikir berlebihan. Ya nggak Ikoma doang sih, banyak juga MC yang kayak gini seluruh. So, sekarang Ikoma harus fokus ke depan. Ia telah mencapai tujuannya untuk menjadi rank B sekarang. Pas banget pula. Kini di HP-nya ada notif breaking news yang memberitahu bila dungeon incaran Ikoma telah muncul. Ikoma sumringah. Berkat Serizawa, sekarang ia punya kesempatan untuk mengincar item Ring of Wisdom. Karena item ini penting buat menguak rahasia dari dungeon yang terjadi. Jadi sekarang, Ikoma harus melakukan praregistrasi dulu untuk masuk ke dalam dungeon. Sementara itu, di gedung pertahanan Demon, di ruang pemimpin, Ketua Pertahanan Demon, Hojo Kurebi, terlihat sedang berbincang dengan orang lewat telepon. Hojo mengatakan bila dungeon The Illusion Library itu akan muncul. Drop item dari bos itu sangat cukup merepotkan.
Ia tak bisa membiarkan ada orang yang memiliki item itu. Apakah item yang dimaksud adalah Ring of Wisdom? Menarik seluruh. Orang yang ditelepon pun memberikan saran. Bagaimana dengan timnya? Dengan otoritas pemimpin seharusnya memonopoli dungeon akan jadi mudah bukan? Tapi tak semudah itu. Karena Hojo nggak mau membuat negara mulai mencurigainya. Aslinya si Hojo itu punya sih beberapa anjing yang dapat dikerahkan. Tapi ini masih belum saatnya. Nggak mau tuh si Hojo bila tujuan dan identitasnya akan terungkap. Jadi mereka sekarang butuh orang yang tak bisa menangkap pergerakan mereka. Dan secepatnya setelah dungeon muncul, harus segera berhadapan dengan Chimera Feng untuk penaklukan bos dan penghancuran itemnya. Selain semua itu, Hojo juga berencana. Ia mau membunuh semua awak kenari yang ada di sana. Ngeri juga rencananya, seluruh. Ada musuh di dalam selimut. Setelah semua rencana dibicarakan, Hojo pun menutup teleponnya. Tak lama kemudian ada orang yang masuk. Orang ini mau berkonsultasi tentang persiapan dari pertahanan demon. Karena melihat Hojo yang memegang HP-nya, orang ini pun bertanya, "Siapa sih yang barusan telepon?" Dengan muka seriusnya Hojo berkata, "Itu bukan apa-apa." Sementara itu, sekarang di kereta, Ikoma dan Satsuki udah siap OTW ke Dungeon Illusions Library. Satsuki pun bertanya, "Dungeon macam apa sih Illusion Library itu?" Ikoma pun menjawab, "Ya itu sesuai namanya. Tampaknya dungeon itu seperti perpustakaan yang besar. Ya yang jelas di dalam sana ada banyak monster. Dan di dalam sana juga ada bos berlevel 60. Bos itu tak bisa diremehkan." Mendengar bos level 60 ini, seperti biasa seluruh, sifat insecure milik Satsuki auto kumat. Apa bisa mereka mengalahkan bos itu? Ikoma menjawab tentu saja bisa, karena Ikoma punya strategi yang bisa membantu mereka menang melawan bos itu. Dan sekarang, di Asosiasi Awakener Prefektur Urakara, lagi-lagi seluruh Ikoma dapat masalah. Ia tidak diizinkan masuk ke dalam dungeon. Alasan si admin ngelarang karena baru-baru ini banyak Awakener yang mokat di dalam dungeon. Kalau tingkat kematian terus bertambah, bisa-bisa ini akan jadi masalah buat asosiasi di Prefektur Urakara. Tapi Ikoma masih ngotot seluruh. Orang dia ini udah memenuhi syarat kok. Dia udah rank B sekarang. Nampak sih bila si admin menyepelekan Ikoma. Karena Ikoma itu hanya Awakener yang baru naik rank B. Apalagi dengan partinya yang hanya rank C. Jadi ya nggak bakalan tuh si admin ngizinin Ikoma. Emang kampret nih orang. Nggak tahu aja dia kalau Ikoma itu sangat OP. Tak lama kemudian, ada orang random datang kepada Ikoma dan Satsuki. Chukuya Seiji. Ia menawarkan Ikoma untuk ikut partinya saja, seluruh. Ikoma sekarang berpikir, kalau partian sama Seiji dan Awakener high rank lainnya, pasti si admin gak akan ngelarang lagi kan? Masalahnya sekarang, apakah Seiji ini bisa dipercaya orangnya? Tapi dengan polosnya kalimat Satsuki membuyarkan semua pikiran buruk Ikoma. Seneng banget Satsuki karena mereka bisa masuk ke dungeon. Tapi Satsuki kepedean. Nyatanya Seiji hanya mengajak Ikoma doang. Satsuki nggak diajak loh. Auto makjlub ya kan? Karenanya Ikoma pun menolak tawaran dari Seiji. Kalau Satsuki nggak ikut, maka Ikoma juga kagak. Mendengarnya Seiji pun menegaskan, ia tak akan mencari keuntungan dari Satsuki dan Ikoma. Hanya saja party Seiji sudah mempunyai 2 orang super mantep yang akan menjadi garda terdepan. Tapi Ikoma masih ngeyel seluruh. Kelas Satsuki itu saman. Itu akan sangat mantap buat ngisi MP dari seluruh party. Karenanya Seiji pun setuju seluruh. Mereka bisa gabung. So, Seiji pun meminta Ikoma untuk bertukar kontak sekarang. Lalu kemudian mereka bisa terdaftar sebagai satu party dan akan bertemu di depan dungeon. Setelahnya, Satsuki pun di sini bertanya, apakah nggak apa-apa dengan orang itu? Ya setidaknya Ikoma yakin kalau Seiji itu bisalah dipercaya. Toh mereka nggak ada pilihan lain kan?
Kalau nggak gini, Ikoma nggak bakal bisa masuk ke dungeon. Ya meskipun dengan banyak anggota, maka makin sulit kesempatan Ikoma untuk mendapatkan Ring of Wisdom. Tapi setidaknya dengan memiliki 3 orang anggota berlevel tinggi, kekhawatiran Ikoma dengan penaklukan dungeon sudah bisa dihilangkan. Dan setelah mendaftar, kini anggota party pun telah berkumpul. Anggota party Seiji ada yang protes lur. Inoue Shion. Ia protes karena rencananya bukan kayak gini awalnya. Seiji pun menjelaskan bila mereka tak ada pilihan lain. Larangan dari pihak asosiasi sangat menjengkelkan. Langsung saja Shion berkata pada Ikoma, kalau Ikoma nggak guna, maka Shion akan mengakhirinya. Ikoma mana takut ya kan? Kemudian Shion pun bertanya pada Kasai-hiro. Kasai pun menjawab bila ia tak peduli. Selama mereka masuk dungeon dan mereka nggak menghambat, itu pun sudah cukup. Melihat komposisi party ini, Ikoma pun sekarang bergumam. Memang benar level semua orang itu lumayan tinggi. Ikoma merasa mereka bisa mengabaikan semuanya. Tapi, Ikoma berpikir sekarang, komposisi party ini sangatlah jelek. Harusnya Seiji bisa memilih party dengan lebih baik ya kan? Ya, it is what it is. Nggak punya pilihan lain juga kan? Jadi, ya gaskan aja. Dengan orang serakah, orang sombong, orang arogan, dan orang yang introvert, Ikoma hanya bisa berharap tak ada sesuatu yang akan terjadi nanti. Tapi ya sayang, mentok lur. Jadi ya nunggu lagi kita. See you!